Jawablah salam dari saya. Salam penuh keberkahan, salam para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Abdul Haris MAG beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Sumarno MAG beserta jajarannya. Dan tak lupa Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya, walau mungkin pada kali ini kita tidak ditakdirkan untuk berkumpul bersama, namun semoga rahmat dan nikmatnya serta hidayahnya senantiasa bersama kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Singa Padang Pasir, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntun kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya Islam berperadaban dengan agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang kuat, memiliki citra yang tinggi dan moral yang tinggi pada zamannya. Seperti kata Insinyur Soekarno, beri aku satu pemuda akan kuguncangkan dunia. Namun, apakah sekarang bisa seperti itu? Kita lihat, banyak sekolah-sekolah dan prestasi-prestasi di penjuru Nusantara. Namun, moral anak bangsa juga seperti itu, bukan? Banyak kerusuhan pelajar, tawuran di mana-mana, dan juga kasus-kasus pelajar yang sangat perlu kita prihatinkan. Walaupun prestasi setinggi mungkin, pasti ada satu problema di dunia. Perubahan zaman yang terus terjadi adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin baik dan juga semakin tinggi untuk masyarakat sekitar. Mungkin sudah seyogyanya kita memanfaatkan hal ini untuk hal-hal baik, untuk iktikad baik, untuk hal-hal yang positif yang menjadikan anak muda inovatif, produktif, dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Hadirin yang dirahmati Allah, namun pemuda-pemuda yang seperti itu tidak melupakan pedoman dalam hidup, pondasi dalam hidup, yakni agama dan juga Al-Quranul Karim. Ingatlah hadirin sekalian, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Betapa pentingnya waktu bagi hidup kita. Seharusnya kita manfaatkan bagi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman dan bersumpah dalam kitabnya pada Al-Quranul Karim surah Al-Asr ayat pertama, wal asr, demi masa. Duhai anak muda, saya, Anda, dan kita semua, marilah kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk negeri ini, terutama untuk Indonesia tercinta.
Hadirin yang dirahmati Allah, kuatnya iman dan yang diiringi oleh integritas moral dan juga tingginya intelektual terus digadangkan menjadi tombak dan juga menjadikan bangsa yang maju di kemudian hari. Jika anak muda memiliki iman yang kuat sebagai pondasi dan tidak gampang terombang-ambing oleh arus zaman dan juga kebenaran-kebenaran sains yang ada tanpa melatar belakanginya dengan Al-Quran, dan juga tingginya moral karena imannya yang tinggi, dia patuh dan akan melaksanakan sesuatu hal tersebut karena dia memiliki pengetahuan atas Al-Quran dan juga intelektual dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu apa jadinya jika dua hal tersebut digabungkan? Apakah cukup untuk membangun bangsa yang lebih baik? Tentu tidak. Akhlak, moral, dan juga norma yang semakin down dalam bangsa ini tentu kurang untuk menutupi itu. Moral akan dapat dikembangkan, akan dapat diperbaiki dengan baiknya akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, kuatnya iman yang diiringi integritas moral dan juga tingginya intelektual pada pemuda zaman sekarang terus digadangkan untuk perubahan pada masyarakat mendatang. Kuatnya iman tidak akan mudah terombang-ambing oleh arus zaman dan juga banyaknya godaan syaitan. Iman yang kuat, maka dia akan menjadikan moral dan juga akhlaknya baik. Tentu dalam pelajaran iman kita belajar akidah akhlak yang mengajarkan kita bagaimana hukum minallah, hukum minannas, dan juga hukum minal alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menatakan dan juga mengatur seluruh kehidupan manusia dalam bumi ini. Zaman sekarang banyak kejadian-kejadian yang keluar batas ataupun lebih keluar dari moral. Ilmu tinggi untuk apa jika moral berada di lapisan bawah, lapisan bumi paling bawah? Al-adabu fawqal ilmi. Pentingnya diri ini untuk memiliki adab terdahulu sebelum belajar. Hormatilah yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, agar nantinya ilmu dan informasi yang kita sampaikan sanggup diterima dan dicerna dengan baik oleh generasi mendatang. Segala ilmu yang ada di dunia ini tentu tidak luput dari seluruh yang sudah diatur dalam Al-Quran. Dan juga ilmu yang ada di dunia ini tidak akan ada gunanya jika tidak disebarluaskan dan juga dimanfaatkan bagi sesama. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Pepatah Arab mengatakan bahwa ilmu disamakan dengan pohon. Perumpamaan yang sangat kuat karena keduanya jika diaplikasikan dengan baik dan dimanfaatkan bagi sekitar, baik dalam hasilnya maupun yang ada tentu dapat bermanfaat bagi sekitar. Pohon contohnya, rindang yang akan nantinya daun-daunnya guna dimakan oleh makhluk dan juga berteduh oleh makhluk. Nanti buahnya dan juga kayunya dimanfaatkan oleh manusia. Ada banyak orang yang berpegang teguh pada khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Benar ayat ini dikatakan. Karena apa? Karena khairun nas, sebaik-baik manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat bagi sekitar. Sekitar tidak hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk dan lingkungan lainnya. Semoga kita berada dalam khairun nasi tersebut. Sungguh signifikasi antara iman dan juga moral dapat digadangkan menjadi tombak merubah degradasi moral bangsa ini. Layaknya angka 8 yang tidak memiliki titik akhir, begitupun dengan problema di dunia ini dan di negara, jika tidak diawali dari diri kita sendiri. Menuju peradaban yang lebih maju dengan para pemuda yang lebih kuat dan tangguh, bermoral tinggi.
Mungkin ini dari saya. Sekian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah. Karena saya manusia yang tak luput dari hilaf dan dosa. Ngaturaken sedaya kelepatan kula nyuwun anggenipun pangapunten. Pot kecepot golena merah, salah pot nya anah sapora. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.